Ya, perkenalkan kali ini kami akan mempresentasikan tentang sebuah toko UMKM yang berada di sekitar Medan. Jadi kali ini kami akan melakukan wawancara tentang pengenalan toko UMKM ini. Perkenalkan, saya Karol bin Sarviniar Senurat dengan NIM 230503182. Perkenalkan, nama saya Samuel Francis Kota Barat dengan NIM 2305046. Perkenalkan, nama saya Filipi Dorasina Pitupulu dengan NIM 230503159. Perkenalkan, nama saya M. Rifki Zamzami Lubis dengan NIM 230503216. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ciara Felicia dengan NIM 230503132. Baiklah, kali ini kami akan langsung saja melanjutkan wawancaranya. Selamat siang teman-teman sekalian. Di video kali ini kami akan mewawancarai manajer langsung dari perusahaan atau usaha dari owner bakery ini. Selamat siang Bang, boleh dong diperkenalkan? Siang semuanya, halo, perkenalin nama aku Zaim Masdul Haq. Nah, jadi ini mau diinterview nih, apa nih yang mau ditanya nih kali ini? Pertanyaan yang pertama ini Bang, coba dong ceritakan sejarah singkat dari usaha ini berdiri Bang. Jadi usaha Medan Bakery ini pertama kali itu berdiri di tahun 1950, yang dimana letaknya itu di Jalan Zainul Arifin. Nah, sekarang kita ini ada buka cabang kedua di sini tuh yang udah dari tahun 2011. Jenis kue apa saja yang dijual di bakery ini Bang? Kita di sini jual, fokusnya itu kan kita jual roti, mulai dari roti tawar, roti isi, roti sobek, roti manis, roti berbagai jenis roti lah. Dan kita juga ada nyediain berbagai varian kue sih di sini. Dan juga ada roti-roti tradisional kita jual di sini. Apa perbedaan toko kue ini dengan toko yang lain Bang? Oke, jadi yang ngebedain sebenarnya toko kue sama yang lain itu, kita di sini produksi roti itu masih pakai cara yang tradisional, yaitu kayak roti tawar banting. Yang produk andalan kita itu memang kita benar-benar buatnya itu benar-benar dibanting, nggak pakai alat apapun, memang homemade pakai tangan gitu. Selanjutnya, dalam suatu hari bisa memproduksi berapa roti Bang? Oh, kalau kita di sini yang cabang ini memproduksi roti itu sebenarnya kan setiap hari beda-beda, tergantung berapa stok yang ada dari sebelumnya. Tapi kalau secara general itu kita produksi itu sekitar 100 ke atas dalam sehari, 100 sampai 200 roti dalam sehari. Dalam usaha ini apakah bisa tersedia dalam jumlah pesanan banyak atau pesanan party kecil atau party besar? Bisa ya kalau untuk pesanan dalam jumlah besar, dalam jumlah kecil. Kita juga ada kontaknya itu dari Instagram dan dari WhatsApp. Segala jenis kerjasama juga bisa langsung dikontak ke sana. Kita juga udah masukin ke beberapa tempat sih untuk nyuplai roti buat usaha mereka gitu. Apakah pembuatan roti ini dibuat di sebuah pabrik atau dibuat di toko? Oh enggak, kita buat roti full di sini semua. Kita marketing di sini, jual di sini, produksi kita di lantai 3 semua di sini, serba di sini. Selain itu, roti yang dijual ini apalagi yang ada dijual di toko ini Bang? Selain roti kita ada kue kering, kue basah, kue tradisional, berbagai jenis cake juga ada, mocha cake, dari prune roll kita juga ada jual, berbagai jenis kue. Selain roti kita jual juga di sini. Kami penasaran nih Bang dengan roti-roti best seller yang ada di sini. Boleh gak Bang kira-kira kami melihat apa-apa saja roti yang ada di sini Bang? Boleh banget ya, langsung aja kita lihat, ayo. Nah, untuk produk kue yang paling banyak dipesan ini, yang pertama kira-kira apa Bang? Kita kalau buat roti yang paling banyak dipesan tuh ini, kalau dari roti tawar itu ada tawar peta sama tawar kecil. Nah, ini yang cara pembuatan itu kita masih pakai cara tradisional. Dan juga kalau buat rotinya ini dari coklat peta dan coklat keju itu memang paling best seller harian kita di sini sih. Jadi roti inilah yang paling best seller dari Medan Bakery.
Selanjutnya kita akan membahas PPT hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada sejarah singkat perusahaan manufaktur Medan Bakri. Medan Bakri pertama kali didirikan pada tahun 1950 di Jalan KH Jainul Arifin Medan dan sudah mempunyai cabang kedua yang berada di Komplek Taman Setiabudi Indah Tasbih 1 yang sudah berdiri mulai dari tahun 2011. Yang kedua, jenis roti dan kue di Medan Bakri. Usaha Medan Bakri berfokus dalam menjual roti tawar, roti isi, roti sobek, roti manis, roti tradisional dan berbagai jenis roti lainnya. Selain itu, Medan Bakri juga menyediakan berbagai jenis minuman dan berbagai jenis kopi tersedia di Medan Bakri. Kelebihan dari Medan Bakri. Medan Bakri masih menggunakan cara tradisional. Salah satunya ada di Medan Bakri yang sudah jarang ditemui di toko roti lainnya adalah mereka masih memproduksi roti dengan cara yang tradisional, tanpa menggunakan alat apapun atau homemade. Salah satu contohnya adalah Medan Bakri membuat roti tawar banting, yang dibuat dengan cara dibanting tanpa memakai alat apapun, hanya menggunakan tangan. Dan juga Medan Bakri memproduksi roti setiap harinya sebanyak 100-120 roti per harinya. Mereka juga tersedia untuk pemesanan acara-acara partai besar ataupun partai kecil. Pelanggan juga dapat menghubungi toko tersebut melalui WhatsApp maupun Instagram mereka yaitu @medanbakri.id, dan juga nomor WhatsApp-nya akan bisa dihubungi melalui adminnya. Selain itu, Medan Bakri juga sudah mensuplai roti mereka ke beberapa tempat usaha lain. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan harga pokok produksi di Medan Bakery per harinya dalam memproduksi roti-roti mereka. Nah, setelah tadi kami mewawancarai dan bercakap-cakap dengan manajer dari Medan Bakery. Mereka mengungkapkan kalau Medan Bakery itu membuat roti-roti mereka itu per hari gitu. Jadi mereka setiap hari membuat roti. Alasannya supaya roti mereka itu tetap terjaga rasa dan kualitasnya. Nah, selain itu pihak Medan Bakery memberikan data dan mengungkapkan bahwa Medan Bakery itu kalau berbelanja bahan baku pasti itu setiap minggu. Nah, oleh karena itu kami mengumpulkan data-datanya dalam waktu mingguan. Oleh karena itu, di sini didapatkan data bahwa biaya bahan baku langsungnya sebanyak 4.230.000, biaya tenaga kerja langsungnya 950.000, biaya overheadnya 421.000 per minggunya. Nah, karena Medan Bakery itu memproduksi roti mereka per hari gitu, setiap hari, jadinya kita bagikan angka-angka ini dengan 7. Nah, jadi didapatkan di sini biaya bahan baku langsungnya sebesar Rp604.296, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp132.143, dan biaya overheadnya sebesar Rp60.143. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyusun laporan harga pokok produksi Medan Bakery per 1 November 2024. Nah, di sini diberikan data bahwa persediaan awalnya sebanyak 20 unit. Nah, di sini juga ada catatan bahwa kapasitas penjualan roti di Medan Bakery hanya sebanyak 120 pieces per hari. Jadi Medan Bakery mulai periodenya di sini 110 unit. Jadi totalnya 130 unit. Untuk barang ditransfer untuk dijual sebanyak 120 unit yang kita dapatkan dari informasi catatan sebelumnya. Dan persediaan akhirnya sebanyak 10 unit. Nah, kebetulan di Medan Bakery ini tingkat penyelesaiannya semuanya 100%, katakan dia. Mulai dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead juga 100% gitu. Jadi kita masuk ke biaya yang dibebankan barang dalam proses awal. Untuk total biayanya kita dapat ini tadi dari yang udah kita cariin tadi. Jadi 604.296 untuk BBL-nya, tenaga kerja langsungnya juga dari sini tadi, overheadnya juga dari sini tadi, ya kan? Nah, jadi totalnya itu di total semuanya jadi
Rp796.571. Nah, sementara bagaimana cara kita mencari equivalent unit ini? Yaitu adalah persediaan akhir kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya dan kita tambahkan barang ditransfer untuk dijual, yaitu 120. Jadi 10 dikalikan dengan 100% ditambahkan 120. Jadi jawabannya untuk equivalent unit adalah 130. Karena semuanya 100%, jadi untuk BBL, TKL, dan OH semuanya juga 130. Nah, kita masuk ke cost per unit. Nah, cost per unit ini macam mana cara nyarinya? Yaitu dari total biaya kita bagikan dengan equivalent unit. Ya, di sini BBL didapatkan yaitu Rp4.648, untuk TKL Rp1.016 dan untuk overhead Rp463. Jadi total cost per unitnya ada Rp6.127. Nah, sekarang kita masuk ke biaya yang ditanggungjawabkan. Untuk ditransfer untuk dijual ada 120 unit yang sudah kita ketahui tadi ya kan. Persentase penyelesaiannya 100%, cost per unitnya 6.127. Nah, macam mana cara kita cari total biayanya? Kita kalikan aja ini ya kan, 120 unit kita kalikan dengan 6.127. Jadi totalnya Rp735.297. Gampang aja ya kan. Untuk barang dalam proses akhir ini semuanya BBL, TKL, overhead juga 10 unit ya. Jadi ini gampang aja nih, 10 unit kita kalikan 4.648. Dapatnya 46.484. Nah, sama juga dari TKL tadi. Jadi dapatnya 10.165 untuk TKL. Untuk overheadnya dapatnya 4.626 dan totalnya kita total menjadi 61.275 total biayanya. Nah, total biaya untuk dijual gampang aja juga, kita tambahkan 735.297 ditambah 61.275. Jadi didapatkan total biaya untuk dijualnya Rp796.571. Begitulah kita menyusun laporan harga pokok produksi dan bakery. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis dan membandingkan perbedaan antara biaya aktual dan biaya standar. Nah, di sini biaya aktual dan biaya standarnya berbeda yang cukup signifikan ya, dimana biaya aktualnya Rp796.571 dan biaya standarnya Rp790.143. Nah, terdapat perbedaan Rp6.428 di sini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan antara biaya standar dan biaya aktual. Yang pertama bisa jadi dari kenaikan harga bahan baku ya. Fluktuasi harga bahan baku di pasar ini menyebabkan perbedaan yang cukup jauh ya, dari biaya bahan baku langsung di biaya aktual dengan biaya bahan baku langsung di biaya standar. Nah, selanjutnya dari kenaikan biaya tenaga kerja. Karena kenaikan biaya tenaga kerja ini membuat biaya tenaga kerja langsung lebih besar, jauh lebih besar daripada biaya tenaga kerja langsung di biaya standar. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk analisis biaya aktual dan biaya standar. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dan kami sampaikan. Lebih dan kurang, jika ada kesalahan-kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami ingin berterima kasih kepada pihak Medan Bakery yang telah mengizinkan untuk meliput dan mewawancarai dan juga memberikan data hasil laporan harga pokok produksi. Kami juga ingin berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Sri Mulyani yang telah memberikan kami ilmu-ilmu akuntansi biaya selama semester 3 ini. Semoga ini menjadi berkah dan ilmunya berguna untuk kami di masa depan nanti.
Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekelompok saya yang telah membantu berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.